Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukr. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, pada pagi yang indah ini kita akan memulai kajian tafsir juz amma. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat atau bahkan surat-surat yang turun di fase Mekah, kebanyakan ayat-ayat itu berbincang tentang keimanan. Jarang sekali ada masalah hukum. Kenapa? Karena sejatinya mengerjakan sebuah hukum itu perkara yang mudah apabila telah ada keimanan di diri kita. Maka di fase Mekah itu Rasulullah SAW berdakwah mengenalkan Allah kepada masyarakat Mekah. Beliau keliling-keliling ke tempat-tempat kumpulnya orang-orang musyrikin, menjual sebuah ilmu pengetahuan tentang hakikat kehidupan ini. Beliau menawarkan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian katakan la ilaha illallah, kalian bakal beruntung dalam kehidupan ini. Beliau datang kepada pemimpin-pemimpin kabilah, menawarkan kepada mereka agama yang indah ini. Namun kebanyakan di antara mereka menolak. Dan Nabi terus berdakwah, tidak pernah merasa lelah menyampaikan tentang Allah dan tentang adanya hari kebangkitan. Maka kalau kita lihat juz amma ini mungkin hanya 3 surat yang diturunkan di Madinah. Apa 3 surat itu? Jamaah. Al-Bayyinah, lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin munfakkina. Kemudian Az-Zilzalah. Kemudian yang ketiga, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini 3 surat yang oleh para ulama tafsir disebutkan surah Madaniyah. Sisanya adalah surah Makkiyah. Makanya kita akan melewati ayat-ayat tentang Allah, tentang hari kiamat. Karena memang inilah yang memotivasi orang untuk mengamalkan sebuah hukum. Terkadang mengenalkan hukum kepada seseorang mudah sekali. Ini hukumnya haram. Tapi adakah motivasi di diri dia untuk meninggalkan yang haram? Antum ada perempuan gak berjilbab, datang kepada dia, Mbak, jilbab itu wajib, Mbak. Apa jawab perempuan ini? Iya, saya sudah tahu. Mas, khamr itu haram. Iya, saya sudah tahu. Loh, kenapa kok diminum? Apa masalahnya? Karena ketidaksiapan diri untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehingga banyak orang terbebani. Kalau bicara sholat sekarang, puasa, kita lihat
tidak sedikit umat Islam yang di siang hari di bulan Ramadan ini mereka nggak puasa. Antum lihat warung-warung kadang-kala masih penuh. Dan ada warung di sini, Masya Allah. Setelah Armet sana, anak pernah berangkat siang hari, penuh jamaah. Ngantri. Apa karena semua warung tutup? Kemudian orang ngantri di situ, Allahu a'lam. Kembali, semoga tatkala kita menyelesaikan juz amma ini, iman kita bertambah. Kita bisa menjadi seperti yang Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang di akhir ayat Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kayak gitu tuh. Yang apabila disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Kita udah nyampe itu belum? Tadi kita sholat malam. Ayat-ayat yang dibacakan oleh imam, apakah membuat hati kita tergetar? Bertambah imannya. Atau ternyata ya hanya lewat belakang. Selesai sholat mengatakan gimana? Masya Allah bacaan imamnya bagus. Ana sampai ngantuk-ngantuk tadi. Masya Allah. Karena bagusnya bacaan imam sampai ngantuk-ngantuk kadang-kadang. Dan alhamdulillah jemaah. Kalau antum melihat kondisi orang-orang yang sholat malam di masa lalu. Mereka itu 8 rakaat Al-Baqarah selesai. 8 rakaat. Fa idza qara'a ma'ana al-imam fi 12 raka'ah. Kalau imamnya sholat baca Al-Baqarah 12 rakaat, kata dia, ya Allah ini ringan banget nih. Tapi kadang-kala kita belum merasakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan kita terus berilmu, kita semakin cinta dengan Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Surat ini disebut surat An-Naba. Surat An-Naba diterjemahkan berita yang besar. Sebenarnya berita yang besar itu adalah An-Naba Al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan amma yatasaalun. Tentang apa yang mereka saling bertanya. Ini orang-orang musyrikin. Mereka saling bertanya tentang satu perkara. Biasanya informasi yang datang membuat sebagian orang itu saling bertanya, benar enggak berita ini? Apa yang mereka saling pertanyakan? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Berita yang dahsyat. Berita yang membuat sebagian orang terpana, terkesima, bahkan heran dan takjub dengan berita tersebut. Apaan ini? Ini benar nggak kayak gini? Para ulama menafsirkan Naba'ul Azim bisa jadi berarti Al-Quranul Karim ini. Arti yang kedua adalah tentang kiamat. Tentang akan dibangkitkannya manusia. Atau tentang Quran yang mengandung berita-berita akan terjadi kiamat. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ ada mizan. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Di situ ada hisab. Di situ ada pembagian rapot. Ini berita apa ini? Fa'amma man utiya kitabuhu. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Apakah benar peristiwa tersebut? Ada orang yang digiring ke neraka. Ini orang-orang musyrikin saling bertanya.
alladzi hum fihi mukhtalifun. Ternyata berita itu jadi berita kontroversial di antara mereka. Mereka memperselisihkan tentang berita tersebut. Ada yang percaya kemudian beriman. Ada yang kafir dan ada yang ragu-ragu. Lalu Allah mengatakan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali kelak mereka akan mengetahui. Kelak mereka akan tahu. Nah, Masya Allah. Ada istri yang menunggu suaminya. Siapa yang kira-kira ditunggu oleh istrinya di sana? Silahkan cepat pulang. Iya. Kata Ustaz Zakaria, namanya Pak Sugiarto. Ada di sini jamaah. Yang mana Pak Sugiarto? Masya Allah. Allah mengatakan kalla saya'lamun. Sekali-kali ini sebuah ancaman. Mereka bakal tahu. Berita ini benar. Namun memang jamaah kalau kita lihat ada orang yang tingkatan ilmunya beda-beda. Ada orang yang ilmunya ilmu yakin. Ada yang ainul yakin. Ada yang hakul yakin. Ilmu yakin adalah seorang yang meyakini sesuatu berdasarkan ilmu, berdasarkan informasi. Anda percaya. Antum percaya nih, Syekh Abdul Razak mau datang ke STDI. Percaya. Kenapa antum percaya? Soalnya yang mengumumkan Ustadz Dr. Muhammad Arifin. Masa Ustadz bohong? Kan enggak kan? Yakin. Ketika Ustadznya datang, antum lihat sendiri nih. Ainul yakin, benar kan? Ini anda lihat nih. Tapi coba, mungkin hanya bayangannya saja. Ketika antum salaman sama dia, hakul yakin. Betul nih Syekh Abdul Razak. Itu tingkatan ilmu jamaah. Ada orang yang sampai bakal merasakan hakul yakin. Ada yang ainul yakin melihat. Nanti orang-orang akan melihat sendiri. Kelak terjadi kiamat. Orang-orang akan dibangkitkan. Dan mereka akan merasakan hakul yakin. Adanya timbangan nanti. Akan ditimbang mereka. Mereka akan melihat adanya sirat. Oh ini siratnya. Ternyata mereka melewati sirat tersebut. Dan ini. Thumma kalla saya'lamun. Ini ancaman yang kedua. Mereka benar-benar akan mengetahui. Bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar. Jadi jamaah rahimakumullah. Orang kalau percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus yakin dengan segala informasi yang disampaikan. Mau masuk akal kita, mau tidak masuk akal kita, karena yang memberikan informasi adalah orang yang jujur. Yang orang-orang musyrikin bersepakat. Antum bisa lihat bagaimana kesepakatan penduduk Mekah pada saat umur Nabi kita alaihissalatu wassalam 35 tahun. Ketika proses peletakan Hajar Aswad. Selama 3 hari 3 malam kota Mekah itu tegang. Sebagian kabilah sudah ngambil satu bejana diisi darah. Mereka berbaiat memasukkan tangannya ke darah itu. Bahwasanya kita akan memerangi siapa yang berani menyentuh Hajar Aswad untuk meletakkan. Tegang itu 3 hari. Setelah 3 hari, ya biasanya ketegangan mulai turun. Lalu mereka mengatakan, gimana nih?
Kalau kita daripada ribut-ribut kayak gini, kita jadikan orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram, dia menjadi penengah di antara kita. Apalah keputusan dia, udah kita sepakat. Ditungguin sama mereka. Muncul dari jalan-jalan di antara rumah-rumah yang menuju ke Masjidil Haram itu seorang hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi nabi beliau. Belum. Itu 5 tahun peristiwa tersebut sebelum jadi nabi alaihi salatu wasallam. Ketika pemimpin-pemimpin qabilah ini melihat yang muncul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Secara serentak mengatakan radina bil amin. Kita ridha dengan orang yang terpercaya ini. Ketika Nabi SAW memulai dakwah, mengumpulkan qabilahnya, mengumpulkan keluarganya, awal yang beliau tanyakan, ya qaumi, wahai kaumku, kalau aku kasih tahu kalian bahwasanya ada pasukan nih di lereng gunung itu yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan percaya dengan informasi yang aku sampaikan? Apa jawab mereka serentak mengatakan, ma jarrabna alaika kadhiban. Kita tidak pernah mendapatimu berdusta. Subhanallah jamaah. Tapi ketika beliau memberikan informasi tentang sesuatu yang dahsyat, beliau sebagai utusan Allah muncul keraguan. Ada yang sebagian karena kesombongan mereka menolak kebenaran. Padahal mereka tahu nih orang gak pernah berdusta. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Jalla Jalaluh memberikan bukti bahwa apa yang diinformasikan oleh Allah itu sesuatu yang mungkin saja. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW membawa tulang, kemudian dihancurkan, dibuang kepada Nabi SAW. Apakah Allah akan membangkitkan ini? Ini pertanda mereka, masa tulang belulang ini bakal dibangkitkan? Gimana mungkin? Gitu. Mereka butuh dalil. Mereka butuh logika untuk menerima. Maka Allah tunjukkan kebesaran Allah. Allah mengatakan, alam naj'alil arda mihada. Nanti kita akan ketemu di surah An-Nazi'at. Bagaimana kalau penciptaan langit dan bumi ini sebenarnya lebih dahsyat dari penciptaan manusia. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kalian ini lebih dahsyat, lebih ruwet, lebih berat daripada penciptaan langit yang besar itu? Enggak sebenarnya. Maka coba lihat. Bumi yang dibentangkan ini. Itu siapa yang bikin? Allah yang bikin. Wal jibala autada. Gunung-gunung itu seperti pasak. Allah jadikan bukan seperti pasak, afwan. Memang pasak. Anda bertemu dengan seorang dokter ahli gempa di Jepang. Dia cerita, Ustaz. Subhanallah, Ustaz. Kalau nggak ada gunung, Ustaz, terus gempa itu, Ustaz. Lempengan-lempengan bumi ini itu bergeser kadang-kala. Apa yang membuat lempengan bumi itu nggak bergeser? Ternyata gunung, Ustaz. Memang seperti dipasak itu, Ustaz. Kalau antum dapat berita tentang gempa, oh itu pergeseran lempengan bumi yang ada di tempat ini. Nah, Allah sebutkan wal jibala autada. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak untuk bumi. Sehingga layak untuk menjadi kehidupan. Kalau bumi ini dihamparkan, tapi bumi itu bergetar, bisakah kita hidup? Nggak bakalan. Antum pernah melihat kapal di lautan. Bagaimana agar kapal itu tidak bergerak jauh? Dilemparkan jangkar. Tapi tetap bergetar.
Bisakah orang di sana nyaman hidupnya? Susah. Maka butuh tempat yang memang stabil untuk kehidupan ini. Itu yang Allah lakukan. Dan Allah perintahkan, nanti antum akan lihat nih. Di juz amma ini, ajakan-ajakan agar orang-orang memperhatikan gunung. Di surat Al-Ghashiyah. Apa kata Allah? Mada qala Allah Ta'ala? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat dong. Gunung-gunung itu. Siapa yang menciptakan itu? Maka sekali lagi. Allah Jalla Jalaluh mengenalkan dirinya lewat ciptaan-ciptaan tersebut. Menceritakan tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluh agar orang beriman. Dengan segala cara Allah menyampaikan tentang dirinya dan kebesarannya. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kita nih susah untuk hidup sendirian. Makanya selalu kalau kita melihat orang yang jomblo itu jadi bahan ledekan. Dan kadangkala pertanyaan yang mengganggu kita. Kalau kita ditanya, sudah nikah mas? Belum. Kenapa ada pertanyaan itu? Karena memang Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Antum susah hidup sendirian. Antum bisa lihat kalau habis sholat tarawih. Ada yang pulang gandeng sama anaknya. Aduh kapan anak kayak gitu. Karena Allah sudah pastikan. Allah menciptakan kita tuh berpasang-pasangan. Wa min ayatihi. Nih. Bicara tentang ayat-ayat kebesaran Allah. Tentang rububiyatullah. Yang melazimkan orang untuk menyembah Allah Jalla Jalaluh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Orang yang mikir betul ya. Jadi antum kalau ditanya sudah menikah, lalu antum ngomong belum, berat antum untuk ngomong itu. Apalagi kalau sudah berumur. Umur 30 belum nikah. Umur 35 belum nikah. Oh, kayaknya memang gak kawin orang ini. Bisa. Mungkin seperti itu. Baik, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Supaya orang lihat, sadar. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu istirahat. Tempat istirahatullah jamaah. Kemudian Allah sebutkan wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Bicara tidur. Tidur itu membuat istirahat tubuh kita dan jiwa kita. Anak ingat pernah berangkat haji lalu sakit. Kita tidur di pinggir jalan waktu itu. Nggak ada tenda. Akhirnya sama dokter kasih obat. Ustadz, ini obat hanya akan membuat Ustadz tidur. Ini Ustadz. Kenapa dong? Ustadz hanya butuh istirahat. Tidur itu yang membuat tubuh kita istirahat kemudian fresh kembali. Orang biasanya kalau hatinya sedang galau susah tidur. Makanya tidur ini benar-benar Allah jadikan tempat untuk istirahat. Untuk tidur. Tapi jangan tidur terus. Ana mengunjungi orang sakit, dia tidak koma. Ini tidak koma, dia tidur. Karena ada ukuran kata mereka, kapan orang dikatakan koma, kapan orang dikatakan tidur. Itu ada level-levelnya. Istirahat dia. Dan Masya Allah jemaah. Ana ketemu orang itu dulu agak kurus. Ana lihat badannya jadi gemuk. Padahal dia hanya minum dari, hidup dari mana?
Dari infus. Dan kalau nggak salah ada saluran yang dimasukkan juga. Nah, tapi ingat bahwa Allah jadikan tidur itu tempat istirahat. Dan Allah jadikan malam libasa sebagai pakaian yang menutupin. Antum kalau ngelihat ketika matahari terbenam, mulai aktivitas manusia berkurang. Pohon-pohon pun istirahat. Binatang-binatang pun pada istirahat. Hanya tinggal binatang-binatang malam yang memang hidupnya di malam hari. Tapi jumlah mereka tidak banyak. Kebanyakan mereka istirahat karena malam itu memang ya Allah. Dan orang ketika tidur memang memerlukan gelap. Kalau terang agak susah tidurnya. Dan disebutkan orang kalau tidur dalam kondisi lampu hidup dengan tidur dalam kondisi lampu mati beda. Kualitas tidur yang dihasilkan, istirahat yang didapat orang itu beda. Kalaupun ada lampu-lampu yang kecil lah. Sehingga antum melihat orang itu kalau tidur siang, gorden di rumahnya ditutup. Tapi ada sebagian yang nggak perlu tutup horden bisa tidur, Ustaz. Nah, biasanya orang-orang yang sudah kelelahan, yang udah ngantuknya parah, tinggal nyenden di tembok, ya langsung tidur. Ada yang seperti itu. Tapi yang jelas ini Allah. Ini kebesaran Allah Jalla Jalla. Dan Allah bisa menjadikan semuanya itu siang. Tidak ada malam. Allah bisa. Atau Allah menjadikan semuanya malam, tidak ada siang. Mampu Allah menjadikan tersebut. Tapi Allah jadikan ikhtilaful lail wan nahar. Itu sebagai bukti atas kebesaran Allah dan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Apa nggak bisa bangkitkan manusia? Allah mampu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang itu untuk mencari kehidupan. Antum kalau melihat orang yang di siang hari, malamnya nggak tidur, terus siangnya tidur. Tidur malam nggak bisa digantikan dengan tidur siang. Nggak bisa. Makanya kadang-kala orang yang begadang malam hari, tidur siangnya itu bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Nggak mampu menggantikan. Kenapa? Karena siang memang Allah jadikan sebagai tempat penghidupan. Tubuh itu ketika siang hari memang ya mau kerja gitu. Apalagi sabda Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Di pagi harinya, waktu bekerja. Dulu ada orang-orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau kamu tidur habis subuh langsung, nanti rizkinya dimakan ayam." Karena ayam subuh bangun. Dia bertasbih membangunkan manusia. Antum lihat adik itu. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Bangun. Waktunya untuk cari penghidupan nih. Antum masih tidur. Maka ingat, ini kebesaran Allah. Allah menjadikan siang jadi tempat penghidupan. Orang bekerja. Lalu Allah mengatakan, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Jamaah. Antum lihat langit yang Allah ciptakan ini nggak ada tiang yang menyanggahnya yang kita lihat. Masjid kita yang luasnya hanya berapa kali berapa nih jemaah? 12 kali 18. Betul. Sekitar itu. Ya kira-kira lah. Berapa tiang penyanggahnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan hanya satu lantai. Langit ini 7 lapis. Jamaah. Kemudian Allah jadikan bintang-bintang menghiasi langit. Apa antum gak yakin yang menciptakan ini bisa menghidupkan kita? Maka ini rububiyatullah, ditunjukkan kebesaran Allah. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami jadikan siraj, pelita yang amat terang benderang. Mentari. Semua orang berbicara, kalau tidak ada mentari,
maka tumbuh-tumbuhan akan mati. Binatang-binatang akan mati. Dan kita semakin ke belakang, ilmu kita semakin bertambah. Ternyata matahari ini memenuhi kebutuhan vitamin D yang ada di tubuh manusia. Ada seorang dokter cerita. Dia mengatakan, Ustadz, kenapa sekarang banyak penyakit yang namanya kerapuhan tulang osteoporosis. Osteoporosis. Oke. Kenapa? Padahal sekarang orang, Masya Allah, vitamin. Dia bicara memperkuat tulang, ada yang namanya vitamin D mungkin. Kemudian kalsium, macam-macam. Dokternya cerita, itu semua Ustaz, vitamin yang diminum baru bisa berproses kalau terkena sinar matahari. Kalau orang ini hidupnya dari mobil ber-AC, gak pernah kena matahari, keluar ke gedung ber-AC, seperti itu mau gak mau tua kena. Makanya antum lihat kenapa ada orang-orang yang suka berjemur. Maka kita perlu berjemur. Antum pagi, anak kalau lihat di desa itu Masya Allah. Kadangkala orang-orang desa itu ke sawah nggak pakai baju, pakai celana saja atau pakai sarung, kuat mereka jamaah. Kalau orang sekarang takut hitam, makanya lebih enak orang yang lahir hitam. Jadi dia nggak pernah takut hitam jamaah. Dia mau apa kata dia? Antum yang ketakutan akhirnya sakit-sakitan. Maka ingat, Allah menjadikan wa ja'alna sirajan wahaja. Lihat tuh siapa yang menciptakan itu? Allah Jalla Jalaluh. Apakah setelah tanda-tanda yang besar ini masih ragu mereka bahwasanya Allah bisa membangkitkan orang-orang dari kuburnya? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Allah tambah lagi bukti-bukti kebesarannya. Demi Allah mengenalkan hambanya kepada kebesaran Allah. Dan mereka mentauhidkannya kemudian tidak melakukan kesyirikan. Allah mengatakan, dan kami turunkan dari awan. Mu'sirat. Awan yang penuh dengan air itu jamaah. Air yang banyak yang tercurah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Di surah Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzalna minas samaa'i was samaa'a binaa'a. ايش الآية بعده؟ يلا فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به سبحان الله فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Tuh Allah di ayat itu ketika memerintahkan orang-orang untuk beribadah, buktinya apa? Buktinya bumi ini yang terbentang, buktinya langit, buktinya air hujan yang diturunkan yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka kalian jangan melakukan kesyirikan. Itu semua Allah yang menciptakan. Ada yang melakukan kesyirikan dengan tumbuh-tumbuhan. Yang katanya percaya dengan Dewi Sri. Kamu tahu? Oh iya ada Dewi Sri. Kita sambut Dewi Sri itu. Dewinya padi katanya. Allah yang menurunkan hujan. Kemudian Allah sebutkan linukhrija bihi habba wa nabata. Agar kami mengeluarkan, menumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian yang bisa antum simpan. Beras bisa antum simpan. Jagung bisa disimpan. Ada tumbuh-tumbuhan yang dimakan segar. Antum lihat kangkung. Antum lihat sayur-sayuran yang ada. Itu Allah turunkan air hujan untuk menumbuhkan itu. Antum makan. Bisakah antum menumbuhkan biji-bijian? Nggak bisa.
Bisakah antum menumbuhkan umpamanya kangkung? Ana mau tumbuhkan kangkung. Makanya bohong semuanya. Sulap-sulap itu. Yang tahu-tahu keluar bunga dari tangannya. Keluar kelinci dari tangannya. Suruh dia jualan kelinci kalau bisa keluar kelinci. Ada apa dia jadi tukang sulap? Seharusnya dia duduk. Ada ustadz kita, Masya Allah, Ustadz Nur Ihsan tuh piara kelinci berbulan-bulan baru lahir. Ini cuma langsung duduk, dari topinya keluar kelinci. Dari topinya keluar burung dara. Nggak ada jamaah. Allah yang bisa menciptakan itu. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat sekali. Berbagai buah. Ya Allah. Kita kalau melihat di pinggir jalan segala buah ada. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah Jalla Jalaluhu. Lalu Allah sebutkan. Setelah Allah menceritakan tentang kebesarannya, tentang kehebatannya. Allah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang sudah ditetapkan. Sudah ada. Hari kiamat tuh di mana di situ ada fasul qada, ada hisab, itu sudah ditentukan, tinggal nunggu waktunya. Kiamat pasti terjadi. Allah katakan kapan terjadinya? Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Pada hari ditiupkan sangkakala. Sur itu bukan trompet. Orang jangan mengatakan yang dipegang oleh malaikat Israfil adalah trompet. Bukan trompet ya. Apa? Sangkakala. Sangkakala itu qarnun yunfakhu fi. Tanduk yang ditiup. Jadi tanduk yang ditiup, bukan alat musik. Karena ada orang mengatakan, siapa bilang musik itu haram? Yang dipegang Israfil apa? Trompet, kata dia. Na'udzubillah. Nah, ini ada pemahaman yang perlu diluruskan. Bukan yang yunfakhu, yauma yunfakhu fis-sur. Itu sangkakala. Jadi memang yang besar sekali. Yang hanya Allah yang tahu besarnya sangkakala tersebut. Ketika itu ditiupkan, kamu akan datang fatatuna afwaja, berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol akan datang manusia keluar dari kuburan. Sangkakala pertama ditiupkan terjadinya kiamat. Sangkakala kedua manusia bangkit dari kubur. Wallahi kita akan bangkit. Dan ketahuilah orang akan keluar dari kuburannya dengan amalannya. Sesuai dengan amalan. Mereka yang meninggal dunia dalam kondisi mati berihram. Orang umrah dalam kondisi ihram mati. Akan dibangkitkan yaumal qiyamah mulabbiyan. Dia keluar dari kuburnya. Dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Seperti itu. Orang-orang yang tidak adil. Yang memiliki istri lebih dari satu. Ya'ti yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'il. Dia datang pada hari kiamat dalam kondisi kayak orang kena stroke. Satu badannya itu miring. Dia seret badannya. Orang yang makan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila. Seperti orang yang kerasukan setan. Itu tapi orang akan datang semuanya seperti itu. Pada hari kiamat. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Dan dibukalah langit. Maka terdapat pintu-pintu yang banyak malaikat-malaikat pada turun pada waktu itu. Jadi akan ada pintu yang dibuka jamaah, di langit-langit tersebut jamaah. Bangunan, kalau yang kita lihat awan, yang kita lihat ya langit pertama, langit yang terendah, di situ ada bintang-bintang. Itu ada 7 lapis di atasnya jamaah. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana, ya gunung-gunung akan bergerak. Yang sekarang menjadi pasaknya bumi, itu akan bergerak, bergetar. Dan nanti gunung-gunung pun akan hancur. Ketika orang-orang bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka tanya, bagaimana gunung-gunung ini nantinya? Bangunan yang kokoh, yang dahsyat,
Kalau dikatakan akan terjadi kiamat, semuanya akan hancur. Kalau rumah hancur kita lihat. Gempa, rumah hancur. Gempa, gedung ambruk. Gempa tersingkap atau terbelah bumi, manusia masuk ke dalam sana. Kita lihat. Tapi ini gunung gimana? Orang mungkin bertanya. Gunung nanti gimana ceritanya? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Gunung akan Allah ratakan sama tanah. Kelak pada hari kiamat. Supaya kita tahu innallaha ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah zuhur tentang apa balasan di sana. Ada jahannam, ada surga Allah Jalla Jalal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu untuk menyelesaikan zikir pagi sorenya jamaah. Kemudian ya silahkan sholat di awal waktu duha. Jadi usahakan kalau yang mau tidur itu setelah matahari terbit. Yang mau tidur, dan mohon maaf mungkin ada beberapa kekurangan dari pihak panitia P3M tentang fasilitas yang diberikan, tapi insya Allah masukan-masukan dari jamaah harap disampaikan kepada panitia agar kita bisa memperbaiki diri. Hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.